وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال أوسطها ودين الله بين الغالي والقاسي. صدق الله العظيم. Jama'atul asatir wal asatiyah, ikhwatul iman wal akhwat, ibu bapak wali santri yang mudah-mudahan Allah mulia. Dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, di pagi yang cerah ini atas izin Allah kita dapat hadir silaturahmi, mudah-mudahan amin. Hadirnya kita di majelis ini senantiasa Allah limpahkan rahmat taufik, hidayah, inayah dan ma'unah kepada kita. Amin. Salawatullahi wa salamuhu, semoga Allah limpahkan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang saya hormati, di kesempatan yang berbahagia ini izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan satu tema yang berjudul Islam Wasatiyah. Islam Wasatiyah. Ibu bapak yang saya hormati, Islam Wasatiyah di dalam Al-Quran kita tidak akan menemukan umat Islam. Kalimah itu di Al-Quran tidak ada. Yang kita temukan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasatoh, umat pertengahan, umat yang dalam menyelesaikan permasalahan, baik itu permasalahan pribadi, rumah tangga, bahkan bangsa dan negara, lebih mengambil jalan tengah, lebih memilih kurang sundama saina herang laukna. Itu yang diambil oleh Islam Wasatiyah. Sebagai contoh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah itu beliau tidak hanya menggunakan akal, tetapi juga memfungsikan hati. Sebab yang namanya akal itu hanya mengenal haram halal, akan tetapi akal tidak pintar,
untuk menempatkan kapan saya harus bilang halal, saya harus bilang haram. Karena boleh jadi kita bilang benar haram, namun bukan pada tempatnya, itu malah mengundang masalah baru, menimbulkan masalah baru. Itulah yang menjadi pertimbangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil Islam wasatiyah, Islam pertengahan, perpaduan antara akal dan hati. Dalam sebuah hadis, ja'a a'rabiyyun ilal masjid fabala fil masjid. Datanglah seorang badui masuk ke Masjid Madinah. Badui masuk ke Masjid Madinah bukan sholat tahiyatul masjid, tapi malah kencing di pojok masjid. Sahabat yang hanya menggunakan akal berteriak memarahi badui yang kencing di pojok masjid. Tetapi Rasul tampil, kata Rasul, jangan kau marahi dia. Tapi dia kencing ya Rasul. Tidak, saya tahu. Tapi ini kan di masjid ya Rasul. Saya tahu di masjid. Tapi kenapa Rasul melarang saya? Kata Rasul, kan dia lagi kencing. Orang yang lagi kencing mau dipencet. Kalau bapak-bapak sasaran pencetnya jelas. Kalau ibu sebelah mananya? Kencing di masjid jelas, masjid suci kencing najis. Rasul tidak mau, karena Rasul sadar betul badui itu nggak tahu masjid, nggak tahu bersih dan najis. Masa orang nggak tahu itu? Itulah yang diajarkan oleh Nabi. Makanya kata Nabi, habis kencing supaya tuntas batuk 3 kali, DM, supaya tuntas cukup 3 kali, lebih 3 kali bengek. Setelah DM diurut ibu daerah itunya, daerah sekbildanya itu diurut supaya tuntas. Itu ajaran Nabi. Selesai kencing itu badui dipanggil. Badui ya Rasul, ini masjid suci tempat sholat. Nanti kalau kencing lagi jangan di luar, jangan di sini. Sudah lah. Apa pesan badui itu? Ya Rasul, terima kasih. Dikira Rasul memarahi saya, ternyata tidak. Cuma kata Rasul, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa Rasul, dan mudah-mudahan Allah tidak ampunkan dosa orang yang memarahi saya. Itulah Islam wasatiyah, itu Islam tengah. Contoh lain, di Madinah itu ada Yahudi. Tiap hari dakwahnya di pasar itu menjelek-jelekkan Kanjeng Rasul, bahwa Muhammad itu penyebar ajaran sesat dan sesat.
bid'ah, dolalah, bid'ah. Kata Yahudi ini, dia bilang, hati-hati dengan gerakan Muhammad yang satu ini, berbahaya. Dia sahir, tukang sihir, dia majnun, orang gila. Setiap hari Yahudi itu buta bang, makanya buta. Itu berjalan sekian tahun. Suatu hari Rasul tiap hari Rasul hampiri orang tua itu, kadang-kadang langsung, kadang-kadang itu. Rasul ambil nasi bungkus tiap hari ke Yahudi itu. Suatu hari Rasul ngomong sama orang tua ini, orang tua sudah lama dakwah, sudah sekian tahun. Kemudian bapak kan buta, lalu dakwah tiap hari ke pasar, yang biayai bapak makan minum siapa? Itulah mas, di Madinah ini ada pemuda sangat baik yang tiap hari masih makan nasi bungkus pada saya. Padahal itu siapa? Tapi tentang kata Nabi, Pak, pemuda yang memberi makan bapak yang hari itu namanya Muhammad. Muhammad siapa? Ya Muhammad Rasulullah itu. Orangnya di mana mas? Di depan ente. Kaget dia. Seketika itu juga Yahudi mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk Islam. Gara-gara Islam wasatiyah kanjeng Nabi bertentangan. Kemudian Islam wasatiyah ini secara ijmal global dibagi menjadi tiga. Yang pertama, wasatiyah fil aqidah. Yang kedua, wasatiyah fil syariah. Dan yang ketiga, wasatiyah fil akhlak. Yang pertama, wasatiyah dimensi akidah, di bidang akidah. Kita ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah wasatiyah, yang tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kita bukan ateisme, bukan politisme, tetapi monoteisme. Apa yang tidak bertuhan namanya ateis. Ada yang bertuhan tapi Tuhannya banyak. Pikiran saya, kalau Tuhannya banyak bisa main karambol. Pikiran dia, Muhammad ini gila, kami saja Tuhan yang banyak, masalah nggak teratasi, apalagi Tuhan satu, repot. Jadi kita tengah-tengah, bukan anti Tuhan, bukan Tuhan banyak, tapi Qul huwallahu ahad. Tuhan kita ahad, esa satu. Ini bukan
menggambarkan apa-apa, tetapi wasatiyah Islam kita ya satu, tidak dua, tidak tiga. Laukana fihi ma'alihatun illallah la fasada. Andai di dunia ini ada Tuhan dua, pasti dunia bakal hancur. Karena Tuhan satu, sudah abadilah dunia ini. Islam kita Islam wasatiyah, tengah-tengah. Ibu bapak, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, khairul a'mali awsatuha. Sebaik-baik amal itu yang tengah. Pikirannya jangan kemana-mana. Sebaik-baik amal itu yang tengah. Pikirannya jangan kemana-mana. Ini aja. Terus kata Nabi, wa dinullahi bainal ghali wal qasi. Agama Allah itu antara ghali. Ghali itu mendidih. Mendidih itu gambaran relatif. Kalau diterjemahkan Islam liberal, Islam yang berpikir bebas. Ibu pernah dengar ada yang mengusulkan haji itu jangan di Mekah, tapi di Luwiliang Bogor, supaya nggak berdesakan. Dan haji itu boleh jangan di bulan haji saja. Ada yang di bulan Maulud, bulan Rajab, bulan Syawal, supaya nggak penuh. Dan antrian kan berkurang. Usulnya Islam liberal. 20 tahun yang lalu kita sempat dengar Menteri Agama almarhum Profesor Dr. Munawir Sazali almarhum. Pernah dengar nama itu? Ya, Munawir Sazali. Beliau sempat melontarkan kata-kata reaktualisasi Al-Quran. Al-Quran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Contohnya apa? Perempuan dapat rezeki laki-laki 2. Padahal sekarang yang kerja laki-laki perempuan sama kan? Laki-laki kerja, perempuan juga kerja. Mestinya warisan dibagi rata. Maunya ibu. Ini Al-Quran. Kalau Al-Quran sekarang dikoreksi salah, dihapus. Tahun depan dikoreksi salah, dihapus lagi. Habis itu Al-Quran. Ibu bapak, sebenarnya yang tidak cocok itu Qurannya apa akalnya? Jangan-jangan akalnya lakukan salat itu. Dulu akhir-akhir ini DPR ada yang mengusulkan satu aksi sebelum adanya pernikahan harus ada uji coba dulu. Uji coba kelayakan gadis. Kalau itu boleh oleh Islam,